Terima kasih Bapak, pengertian, wahyu yang dari surga, hikmat yang dari surga turun buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama berkata, amin. Oke saudara, kita mau baca di Keluaran 13 ayat 19. Keluaran 13 ayat 9. Keluaran 13 ayat 9 berkata ini. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Saya ulangin. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Amin. Besok kita Paskah saudara, betul saudara? Jumat Agung, betul? Kita Jumat Agung besok. Dan Jumat Agung, bukan Jumat Agung, Paskah yang pertama saudara tahu? Ketika bangsa Israel keluar dari, gambarnya nanti Cung. Gambarnya nanti. Gambarnya nanti, oke. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu adalah Paskah yang pertama. Kalau saudara ingat, ketika mereka mengusapkan darah itu di pintu-pintu setiap rumah dari bangsa Israel. Betul saudara? Ketika itu malaikat maut melewati setiap rumah yang ditandai dengan darah anak domba. Betul saudara? Kalau saudara ingat, Paskah yang pertama itu saudara. Nah, Paskah yang kedua yaitu apa? Jumat Agung adalah ketika Yesus Kristus ada di kayu salib. Pengorbanan dari Yesus Kristus. Betul saudara? Hari ini saya mau tadi kita baca dari hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Dari ayat ini adalah tradisi dari orang Yahudi saudara. Ini sekarang boleh gambarnya ditampilkan. Orang Yahudi, setiap anak-anak, setiap orang dewasa, setiap pagi mereka akan berdoa dengan menggunakan yang namanya tefilin saudara. Kalau saudara pernah ke Israel, itu toko-toko souvenir itu akan menjual yang namanya teflin. Itu dipakainya di dahi dan di tangan saudara. Diikatkan di tangan sini sama di dahi sini. Artinya apa saudara? Mereka mau menggenapkan apa yang Alkitab tulis. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu. Jadi itu seperti kotak saudara. Seperti kotak. Dan di dalamnya ada ayat-ayat Taurat. Dan mereka akan selalu membaca Taurat setiap pagi. Dan mereka kadang-kadang menggini-ginikan kepalanya dan menggini-ginikan tangannya. Itu orang Yahudi saudara. Betul saudara? Ketika tanda di tangan menunjukkan perbuatan dan tindakan yang harus tunduk pada hukum Taurat. Mereka mengatakan seperti itu. Dan ketika di dahi mereka berkata, menunjukkan pemikiran dan fokus hidup yang harus dipenuhi dengan hukum Taurat. Itu orang Yahudi saudara. Luar biasa ya saudara ya. Dan mereka setiap pagi mereka melakukan itu. Dan ini saudara, ditiru sama iblis. Saudara tahu? Wahyu 13 ayat 16-17. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang yang kecil atau yang besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya dan pada dahinya. Iblis itu jahat banget. Selalu ingin meniru apa yang firman Tuhan katakan. Betul? Kitab Wahyu berkata, nanti akan ditandai di dahi dan di tangan. Betul?
Dan hari-hari ini saudara, ini adalah Paskah. Besok kita memperingati Jumat Agung. Bukan tefilin yang jasmani yang kita harus pakai, tapi tefilin yang rohani harus kita pakai. Amin. Enggak setiap saudara harus pakai kotak di atas kepala, ataupun istilahnya kotak di tangan ini dan dikasih firman Tuhan. Enggak harus gitu saudara. Tapi biarlah firman itu ada di dalam pikiran dan terukir di hatimu. Amin. Dan biar ada di bibirmu perkataan yang penuh dengan firman. Kenapa harus di tangan? Tangan ini melambangkan untuk melakukan segala sesuatunya saudara. Betul saudara? Tanda di tangan dan peringatan di dahi melambangkan perbuatan dan tindakan kita sehari-hari. Apakah tindakan kita, perbuatan tangan kita itu mencerminkan kita sebagai anak-anak milik kepunyaan Tuhan? Simpel saudara. Bangsa Israel, orang Yahudi, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka keluar berjuta-juta orang. Mereka melewati Laut Merah, Laut Kolsom. Mereka dibaptis di situ. Mereka Paskah yang pertama. Dan mereka dimeteraikan oleh Tuhan. Hari ini setiap kita, Tuhan sudah memeteraikan setiap kita. Amin saudara. Di tangan dan di dahi dengan firman Tuhan. Betul saudara. Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata seperti ini. Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2-nya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dari Roma 12 ini kita berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tanda di tangan dan peringatan di dahi kita. Di dalam perjanjian baru, maknanya adalah simbolis dari kerohanian kita. Amin. Pikiran kita harus ada di dalam pikiran Kristus. Amin. Harus diselaraskan, harus sefrekuensi dengan Kristus. Enggak gampang saudara, tapi itu yang Tuhan pengen. Itulah Paskah yang sesungguhnya. Amin. Pesak, Paskah, pembaruan pikiran kita. Ketika kita ditebus Tuhan buat umat, setiap kita itu dipilih untuk menjadi umat pilihannya. Amin. Saudara umat pilihan Tuhan. Amin. Saudara itu Tuhan sudah memberikan meterai seperti teflin dalam hidup saudara dan saya. Ditebus dengan tangannya yang kuat. Itulah artinya Pesak, Passover, Paskah. Ditebus dengan tangan yang kuat. Karena saya percaya perjanjian lama itu adalah bayangan dari perjanjian baru. Apa yang tertulis di perjanjian baru itu sudah tersirat di perjanjian lama. Makanya disebut perjanjian lama dan perjanjian baru. Tapi itu semua berhubungan saudara. Amin. 2 Korintus 10 ayat 5 berkata seperti ini saudara. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Itulah artinya tefilin yang ada di dalam dahi saudara dan saya. Tefilin rohani. Mari tawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus Yesus kita. Amin. Itulah Pesah. Itulah Paskah. Bukan cuma kita ngerayain dan selesai. Tapi mari berubah
di dalam masalah pikiran kita. Amin. Cara pikir kita, cara pandang kita, mari diselaraskan dengan yang namanya pikiran Kristus. Amin. Tindakan kita mencerminkan kasih dan kebenaran. Dan pikiran kita selalu ingin diperbarui oleh firman Tuhan. Amin. Yang kedua saudara, tadi dari Keluaran 13 ayat 9. Hukum Tuhan ada di bibir setiap kita. Di Yohanes 1 ayat 1 berkata, Yesus adalah firman yang hidup. Amin. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Amin. Hukum Tuhan ada di bibir setiap kita. Amin. Bukan lagi di kotak-kotakan, tapi ada di hati dan mulut saudara. Setiap kita mengalami tindakan segala sesuatu, mengalami situasi kondisi apapun, biar yang itu yang kita ingat adalah firman Tuhan. Seperti Yesus ketika dia diuji oleh orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, dia selalu berkata, ada tertulis. Amin. Ada tertulis. Itu kuat karena firman Tuhan itu seperti seperti pedang bermata dua yang menembus setiap kepalsuan, yang menembus setiap tirai. Itu firman Tuhan. Sekali lagi saudara, ketika iblis berusaha untuk menghakimi saudara, iblis berusaha menjatuhkan saudara, mari katakan, ada tertulis. Firman Tuhan adalah firman yang hidup. Yesus ada di dalam hidupku. Aku berkemenangan di dalam Yesus. Dosaku sudah ditebus di kayu salib. Dan aku hidup berkemenangan. Seringkali iblis mengingatkan dosa-dosa kita di masa lalu. Mari ingatkan dia masa depannya. Masa depannya adalah masa depan yang tidak penuh harapan. Masa depannya adalah ada di neraka selama-lamanya. Mari ingatkan dia. Jangan pernah kalah dengan yang namanya gocokan iblis. Dengan tuntutan iblis. Mari kita katakan, dialah Yehova Jireh, dialah Yehova Rafa, dialah Elohim, dialah Yahweh. Setiap kali kita mengalami situasi kondisi yang gak enak, mari kita ingat hukum Tuhan, hukum firman Tuhan yang ada di dalam pikiran dan hati kita. Amin. Yeremia 31 ayat 33 ayat. Yeremia 31 ayat 33 berkata, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tuhan sudah menaruh Tauratnya dalam batin mereka dan menuliskannya di dalam hati setiap kita. Amin. Mari, itu gunanya kita harus baca Alkitab saudara. Supaya itu terukir di dalam hati dan pikiran kita. Di dalam batin kita. Saudara pernah kan ngomong, batin, kok batin ya? Nah itu, kadang-kadang suara Roh Kudus itu seperti suara batin kita. Betul saudara? Ketika kita mau melakukan sesuatu yang salah, dia akan berkata, jangan nak, jangan lakukan itu nak. Itu Roh Kudus saudara. Biar batin kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Amin. Mari aktifkan Roh Kudus yang ada dalam hidup setiap kita. Ajak ngomong dia. Ajak konsultasi. Ini gimana caranya? Ini harus diapain? Harus melakukan apa? Biarlah batin itu, Roh Kudus itu keluar. Firman itu keluar
Dan engkau bisa melangkah di dalam ketepatan. Dan engkau bisa melangkah di dalam yang namanya supranatural. Amin. Karena ketika kita melakukan yang supranatural, alam surga itu alam supranatural. Amin. Kalau saudara ingin menggedor yang supranatural, saudara harus menjadi orang yang supranatural. Sefrekuensi dengan surga. Lah saya masih napak di dunia, ya betul. Tapi biar rohmu itu terkoneksi dengan Bapa di surga. Biar rohmu terkoneksi dengan surga. Biar open heaven terjadi buat hidup saudara dan saya. Di dalam dunia bakal ada kegelapan. Bahkan kegelapan itu sudah datang, saudara. Saudara bisa lihat di berita-berita. Ada presiden yang seperti anak kecil. Ada yang presiden yang tidak terima. Hari ini dia ngomong 50, besok dia ngomong 100. Hari ini dibalas 100, besok dia ngomong 200. Dunia ini sudah menggila, saudara. Kegelapan itu ada di dalam dunia ini. Tapi saya percaya dan yakin anak-anak Tuhan akan timbul seperti terang-terang. Tapi biarlah terangmu itu tidak pernah kekurangan yang namanya minyak. Amin. Minyak itu bicara yang namanya firman. Hidupmu harus terus diisi dengan firman. Amin. Ketika hidupmu kering, mari baca firman Tuhan. Mari deklarasikan firman Tuhan. Mari deklarasikan apa yang hukum Tuhan katakan. Itu yang akan mengubah atmosfer di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Hari ini masih terpuruk, gak apa-apa. Tapi aku punya Tuhan yang kuat. Aku punya Tuhan yang hebat. Yang bisa melakukan segala perkara. With God is impossible, is nothing. Amin. Di dalam Yesus aku dapat menanggung setiap perkara-perkara. Amin. Hukum Tuhan ada di bibir saudara. Amin. Roma 10 ayat 8 berkata, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Roma 10 ayat 8 berkata, tetapi apa katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Amin. Firman ketika dikatakan itu berubah menjadi iman, saudara. Ketika iman itu tumbuh, apa yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Prosesnya saudara harus tahu, saudara. Pertama itu firman. Dan firman itu ketika dikatakan, itu jadi iman. Imanmu kecil, gak masalah. Itu yang akan memindahkan gunung. Amin. Saya pernah dengar di Suara Gracia, saudara. Siapa yang bisa beli iman? Saudara ke apotek, saya mau beli iman. Dikasihnya pegawai yang namanya iman. Saya punya pegawai namanya iman, saudara. Tapi saya nggak tahu dia beriman atau tidak. Karena setiap bulan masih kasbon sama saya. Namanya iman. Dapat gaji. Barusan dapat THR. Tanggal 15 kemarin tetap kasbon. Itu bukan iman, saudara. Itu orang yang namanya iman. Iman itu harus dipelihara. Amin. Iman itu harus ditumbuhkan. Amin. Tapi nggak bisa beli di apotek. Saudara ke apotek sekarang pulang dari tempat ini. Apotek 24 jam dan berkata, ini saya dapat resep dari pembicara di Gracia. Iman, saya mau beli iman. Atau saya mau beli vitamin buat iman. Percayalah saudara, saudara diomong wong edan. Amin. Tapi iman itu harus dipelihara. Lah gimana caranya? Lah kalau saya memelihara tubuh, saya bisa, Pak. Memelihara tubuh, saya makan sehat.
Saya olahraga. Saya nggak minum minuman alkohol. Saya tidak merokok. Itu saya menjamin kesehatan saya. Lah tapi bagaimana pertanyaannya? Gimana kita bisa memelihara iman? Ada jawabannya, saudara. Di Taiwan itu, saya pernah dengar di Suara Gracia, saudara. Di Taiwan itu ada anjing, namanya anjing juru selamat, saudara. Hebat ya. Anjing juru selamat. Kenapa diomong anjing juru selamat? Ada ceritanya, saudara. Suatu hari, anjing ini dipelihara oleh suatu keluarga. Suami, istri, anak satu. Anaknya masih bayi. Anjing ini dipelihara, sangat disayang. Dikasih pakaian, dikasih baju, dikasih makanan yang terbaik, dipelihara dari kecil. Dipelihara. Main sama ketika mereka sudah punya bayi, anjingnya itu juga membalas budi. Merawat anaknya, yaitu apa? Ya jilatin anaknya, bangunin anaknya kalau pagi, segala macam, saudara. Jadi anjing ini membalas budi tuannya ketika tuannya punya anak, bukan malah dia nggak suka sama anaknya. Biasanya anjing itu ada yang iri, saudara. Kalau saudara pernah piara anjing itu suka iri. Tapi ini anjing ini nggak iri. Ketika anaknya ketika tuannya itu punya anak bayi, anjing ini malah suka sekali sama anaknya. Suka main sama anaknya. Suatu saat suaminya itu pergi keluar kota. Di rumah cuma ada istri dan anaknya bayi dan anjingnya. Nggak tahu gimana ceritanya, istrinya itu pingsan. Nggak tahu kecapean, nggak tahu apa. Pingsan. Dan bayinya itu ada di dalam di sofa tapi di bawah. Anjing ini, apa yang dilakukan anjing ini? Anjing ini keluar, gondol bayinya keluar, digondol keluar bayinya. Bayi itu nangis kan? Anjingnya tuh menggonggong terus. Jadi tetangga-tetangganya semua keluar. Ada apa? Ada apa? Terus anjing yang ke dalam nunjukin kalau istri dari tuannya itu lagi pingsan. Singkat cerita dibawa ke rumah sakit. Dan akhirnya terselamatkan. Nggak terjadi apa-apa. Sejak hari itu anjing itu disebut anjing juru selamat. Hari itu saudara, anjing itu dipiara dari kecil. Dikasih makan, dikasih pakaian, dikasih yang terbaik. Dan anjing itu akhirnya menyelamatkan nyawa dari tuannya. Sama saudara, iman itu akan menyelamatkan hidupmu dan hidupku. Ketika engkau memelihara imanmu, menyiraminya, menumbuhkannya dengan firman Tuhan, dengan mendengar firman Tuhan. Saudara lagi di PW seperti ini nyanyi, kalau sungguh-sungguh nyanyi ya saudara ya. Kalau cuma setor muka sih enggak saudara. Tapi kalau misalnya Anda sungguh-sungguh nyanyi, itu saudara lagi menyirami iman saudara. Dan suatu saat, mungkin saudara enggak sadar, imanmu itu yang akan menyelamatkan keluargamu. Imanmu itu yang akan menyelamatkan hidupmu. Hari ini, mari bangun imanmu di atas firman Tuhan. Hari ini belum beriman Pak. Hari ini imanku belum nyampe Pak. Gak apa-apa. Masih kecil berarti imannya. Terus tumbuhkan. Terus tumbuhkan. Sirami. Saya ngomong gini bukan saya udah dapat seperti apa yang saya mau loh. Bukan saya mau lah, yang Tuhan mau. Tetap saya menumbuhkan iman saya. Buat keluarga saya, buat anak saya, buat pekerjaan saya, pelayanan saya. Terus saya menumbuhkan iman saya. Karena saya yakin iman akan menyelamatkan.
seperti anjing tadi. Anjing juru selamat. Amin, saudara. Yang selanjutnya, saudara, kita dipanggil, kita balik lagi. Bukan cuma sekedar menghafal firman, tapi kita harus menghidupi firman itu. Amin, saudara. Hukum Tuhan menjadi bagian dari percakapan kita, doa kita, dan pengajaran kita. Seringkali orang itu di dalam gereja itu suci, saudara. Tapi di luar sana, di dalam sini kudus, di luar sana kudis. Betul? Di sini Roh Kudus, di luar sana rokok kudus. Hari-hari ini kita harus berkata, luar dalam sama, saudara. Dalam pembicaraan kita, dalam apapun yang kita lakukan, kita perkatakan yang namanya firman Tuhan. Semua dihubungkan dengan yang namanya firman. Amin. Selanjutnya, saudara, di Keluaran 13 ayat 9 dikatakan ditebus dengan tangannya yang kuat. Tadi saya sudah ngomong, itu Paskah lama dan Paskah baru. Paskah baru, Yesus anak domba Allah disalibkan untuk menghapuskan dosa manusia. Dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Itulah Paskah. Engkau dibawa keluar dari yang namanya penderitaan, perbudakan. Itu engkau dikeluarkan dari kegelapan menjadi terang yang ajaib, yaitu eklesia. Itu eklesia, saudara. Dari gelap kepada terang yang ajaib. Amin. 1 Korintus 5 ayat 7 berkata. 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba, Paskah kita, juga telah disembelih, yaitu Kristus. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Dengan tangan kanannya yang kuat, dia membawa saudara dan saya kepada Pesak, kepada Passover, dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Amin. Dan biarlah teflin itu meterai Roh Kudus. Di Efesus 1 ayat 13 berkata, kita mau baca dari meterai Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus yang memeteraikan saudara dan saya, supaya hidup kita adalah umat benar-benar yang ditebus dan disegel dan dimeterai untuk hidup kudus dan bersaksi dengan kuasa penebusannya yang hidup. Amin, saudara. Selamat jadi saksi-saksi Kristus. Biar setiap kita jadi teflin-teflin yang hidup di hadapan Tuhan. Amin. Perbuatan kita, perkataan kita mencerminkan dan memuliakan Tuhan. Dan bibir kita bersaksi bahwa Yesus Kristus sudah mati dan bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya berdoa saudara supaya saudara itu nangkap setiap firman yang disampaikan tentang siapa sebenarnya Yesus Kristus itu. Setiap kali kita memberitahukan bahwa kalau sampai kita tidak mau percaya kepada Yesus Kristus, itu benar-benar kita itu bebal. Sungguh, ya, saya mau sampaikan itu bebal. Sebab jelas di dalam Alkitab itu sudah dikatakan semua janji-janji Tuhan. Dan jelas dikatakan kalau besok kita memperingati akan Jumat Agung, itu karena kenyataan dalam sejarah bahwa hanya Dia yang memberitahukan, aku ini jalan kebenaran dan hidup.
Dan Yesus mau mati hanya untuk menebus dosa saudara dan saya. Oleh karena itu saya berdoa saat ini mendorong saudara dimanapun saudara berada, jangan tinggalkan Yesus. Karena dunia saat ini tambah lama tambah gelap, saudara, tambah gelap. Kalau saudara itu dengar berita-berita di sosmed, bikin takut. Nantinya bakalnya bagaimana? Apalagi kemarin saya juga dengar dari ada yang nyampein di WA ngomong gini, Ibu Nani tahu nggak? Ini emas yang biasa, jadi bukan emas logam yang antam gitu ya. Itu sudah mencapai 1,8. Ya tak pikir-pikir dia ngomong gitu terus maunya apa? Ya kalau punya duit ya mau beli ya silakan aja gitu loh ya. Cuman kan kita itu membuat mereka ketakutan. Katanya nanti mau akhir tahun ini mencapai 2 juta katanya. Ya itulah keadaan dunia. Terus kita bisa apa? Ya gak bisa apa-apa. Apa yang harus kita bisa lakukan? Percaya Yesus. Terus apa? Iman. Tadi diceritakan tentang iman. Iman percaya penuh bahwa Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Dan Yesus itu akan menjamin hidup saudara di dunia sampai nanti di surga. Itu harus ada iman dalam hidup kita ya. Maka tadi diceritakan tentang memelihara iman. Bagaimana? Sudahlah, kalau kita melihat goncang-gancingnya dunia kita bisa takut. Terus kita gimana? Yang penting firman Tuhan kita pegang, burung di udara dikasih makan, rumput di padang juga dipeliharakan Tuhan. Masa sih kita nggak akan dipeliharakan Tuhan? Itu, cuman jangan artinya terus seenaknya hidup itu ya. Tetap melekat pada pokok anggur, maka engkau akan berbuah. Betul? Ya kalau nggak mau melekat sama pokok anggur, bagaimana kita bisa berbuah? Itu yang menjadi bagian kita, melekat. Nanti engkau berbuah. Berbuah bisa menjadi berkat buat orang lain dan kita juga bisa menikmati. Amin. Jangan lupa besok jam 7 ini bukan sekedar PW biasa, tapi kita akan beribadah. Ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih untuk pujian dan penyembahan. Terima kasih buat tempat ini ya Tuhan. Karena Engkau jadikan wadah di tempat ini buat kami setiap pagi ketemu dengan Engkau bersama-sama. Mendengar akan firman-Mu, memuji dan menyembah Engkau. Hidup kami, rohani kami disirami Tuhan. Yang dikatakan dipelihara tadi, disirami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan ini. Oleh karena itu buat kami mengejar Engkau. Berikan kepada kami waktu untuk setiap hari boleh datang di tempat ini Tuhan. Untuk mengisi akan hidup kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Engkau sudah menyediakan tempat yang baik. Engkau sudah menyediakan firman-Mu. Engkau sudah menyediakan segala sesuatu anak-anak-Mu yang mau merelakan diri untuk melayani setiap pagi. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Baik menyampaikan firman maupun sebagai song leader, singer, sebagai pemain musik, sebagai multimedia yang setiap hari setia melayani. Berkati mereka semuanya Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh menikmati dengan gratis. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, buat kami mengerti betapa Engkau sangat sayang buat kami. Engkau sudah menyediakan segala sesuatu untuk persiapan-persiapan masa kegelapan ini. Oleh karena itu Tuhan, buat kami bisa mencari, kita bisa untuk mengejarnya Tuhan. Terima kasih untuk semua.
Kami berdoa buat besok pagi Tuhan. Di sini ada ibadah. Di gereja-gereja yang lain juga ada ibadah Tuhan. Engkau memberkati semua ibadah yang diadakan untuk memperingati hari besar kami sebagai orang-orang pengikut Engkau. Bapak, kami juga berdoa saat ini Engkau yang akan terus beracara akan hidup kami dengan keadaan bangsa dan negara kami, keadaan dunia saat ini. Kami minta di dalam nama-Mu Tuhan, Engkau tetap memegang akan keadaan bangsa dan negara kami. Engkau tetap memberikan hikmat marifat kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Roh kebijaksanaan yang daripada-Mu untuk memimpin akan bangsa ini Tuhan. Sehingga semua keputusan yang diberikan adalah keputusan yang berasal daripada-Mu. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin kepala daerah. Biarlah Engkau yang akan terus beracara Tuhan untuk mereka bertanggung jawab dan takut akan Engkau. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Bapak, saat ini kami minta di dalam nama-Mu, berikan filter pada mata kami, berikan filter pada telinga kami. Sehingga apapun yang kami dengar dalam dunia ini Tuhan, apapun yang kami lihat di dalam dunia ini tidak mempengaruhi akan iman kami. Karena kami tetap percaya kepada-Mu. Hidup kami tidak tergantung dari keadaan. Hidup kami tergantung dari firman-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Buat kami tetap memegang seluruh janji-Mu Tuhan. Karena tidak ada satupun orang yang bisa berjanji seperti yang Engkau janjikan. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau tetap minta diluputkan dari segala malapetaka, dari segala bencana yang Kau izinkan terjadi. Karena kami tahu dalam keadaan yang tenang, kemungkinan kami akan dapat mendengar berita-berita bencana alam. Kami percaya dimanapun juga kami berada, kami minta anugerah-Mu turun untuk Engkau meluputkan kami. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Dan saat ini kami juga menyerahkan anak-anak-Mu yang akan dibaptis besok Tuhan. Biarlah Kau siapkan hati, jiwa dan pikirannya, Kau tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu. Sehingga tidak ada kuasa kegelapan yang menjegal mereka sampai mereka gagal di dalam menerima akan baptisan kudus ini. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap minta kekuatan baru, kesehatan yang daripada-Mu untuk kami dapat menyelesaikan seluruh kehidupan kami dan panggilan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ini minyak yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Minyak keajaiban. Dan kami boleh melihat dan merasakan, memegangnya Tuhan. Oleh karena itu kami percaya apa yang kami pegang ini, kami rasakan ini akan berlaku dan berdaulat atas hidup kami. Kami hidup di dalam supranatural, kami hidup di dalam keajaiban. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya apa yang kami lakukan pas di hati-Mu. Berkati mata kami Tuhan. Berkati telinga kami. Bibir, mulut kami dan hati kami Tuhan. Biar hati kami ini tetap melekat kepada-Mu. Biarlah semua yang tidak baik Engkau hancurkan dalam hidup kami. Terutama roh keraguan-raguan Tuhan. Roh ketidakpercayaan. Hancurkan semua. Buat kami mendapatkan yang firman-Mu tadi katakan. Iman Kau taruhkan dalam batin kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, berkati tangan kami yang kami lakukan untuk bekerja hari ini. Biarlah apa yang kami kerjakan semuanya mendatangkan berkat dan kami bisa menikmati.
Berkati kaki kami, supaya kaki kami berjalan dalam jalan-Mu Tuhan. Biar hari demi hari kami akan jalani dengan berkat yang berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat pagi.